Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Tabanan memastikan akan melanjutkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Mengwi dan Gilimanuk. Jelang Idul Adha, permintaan hewan kambing meningkat di Kota Denpasar. Sejumlah pemain timnas Indonesia tiba di Bali untuk menjalani pemusatan latihan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang dalam leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemerintah Kabupaten Tabanan memastikan akan melanjutkan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Mengwi Gilimanuk. Kendati tidak masuk dalam proyek strategis nasional, pembangunan jalan tol ini masih tetap akan berlanjut karena menjadi pondasi penting untuk pemerataan pembangunan di Bali, khususnya untuk sektor pariwisata di Tabanan. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengapresiasi langkah Gubernur Bali untuk kembali melanjutkan pembangunan jalan tol ini yang sempat terhenti. Menurut Komang, jika nanti jalan tol Mengwi Gilimanuk selesai, akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kabupaten yang dijuluki sebagai lumbung beras Pulau Dewata Bali. Jujur kita sampaikan, saya mendengar dari respon masyarakat, khususnya di desa-desa, kalau bisa jalan tol itu memang dibutuhkan. Karena Tabanan ini dari Selapeh, Negara sampai di Mengwi ini jalur tengkorak. Jadi banyak sekali kejadian laka lantas akibat dari sudah overloadnya kendaraan. Kalau ada jalan tol, barangkali ini adalah sebuah solusi buat kami di Tabanan, sehingga memperlancar angkutan darat dari Jawa, Gilimanuk sampai ke Denpasar maupun ke daerah lain. Jadi Tabanan dilewati. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan 77 proyek strategis nasional yang harus dikebut selama 5 tahun pemerintahannya. Namun proyek pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk tidak masuk di dalamnya. Padahal jalan tol ini nanti akan mengurangi tingkat kemacetan yang kerap terjadi, terutama di hari libur besar keagamaan, dan bisa meningkatkan pariwisata di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Mudita Kerta Desa yang ada di masing-masing desa adat di Bali akan diperkuat perannya untuk menyelesaikan persoalan adat yang terjadi di wilayahnya. Untuk itu di masing-masing kabupaten kota akan dibentuk Balai Kerta Adiaksa. Saat peresmian Balai Kerta Desa Kabupaten Gianyar Rabu lalu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Iketut Sumadana berharap pembangunan Balai Kerta Adiaksa bisa menyelesaikan kasus atau permasalahan di daerah tersebut tanpa harus membawanya ke pengadilan. Dalam masyarakat adat Bali, Mudita adalah lembaga yang mirip dengan lembaga yudikatif dalam suatu negara. Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa adat. Tidak ada desa yang tidak punya masalah. Ya, masalah bukan hanya dari masyarakatnya, tapi juga kemungkinan dari aparatur desa. Ya, aparatur desa itu bisa bendesa adatnya, bisa kepala desanya, bisa lurahnya. Nah ini harus kita dampingi mereka. Harus kita berikan ruang, harus kita berikan tempat, sehingga tidak ada lagi permasalahan ini sampai ke pengadilan, gitu loh. Kecuali masalahnya sudah nggak bisa diampuni lagi, tidak ada yang bertentangan, tidak ada. Karena hukum adat dan hukum nasionalnya menyesuaikan. Justru dengan adanya KUHP baru, KUHP sudah ada ya, itu mengakui keberadaan hukum adat. Bahkan kalau sudah diputus di adat, itu nggak perlu lagi diadili di pengadilan umum. Jadi nggak ada pertentangan. Justru ini adalah kolaborasi antara living law dan positive law. Dalam tatanan hidup desa adat di Bali, ada 3 lembaga adat, yakni Bendesa sebagai lembaga eksekutif, Sabe sebagai lembaga legislatif atau pembuat undang-undang, dan Mudita yakni lembaga yudikatif yang menegakkan undang-undang. Setelah Kabupaten Gianyar, Rumah Kerta Adiaksa juga akan dibentuk di Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Kota Denpasar.
Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Menjelang perayaan Idul Adha, peternak kambing kurban di Denpasar mulai banjir pesanan. Bahkan pedagang mengaku kekurangan pasokan karena pembeli semakin banyak mendekati perayaan Idul Adha. Madekapa, salah satu peternak kambing di Penati, Denpasar Timur, belakangan ini sibuk karena harus melayani pesanan yang mulai datang dari sejumlah masjid di Denpasar. Dari 40 ekor kambing yang ia ternak sejak 6 bulan terakhir, 15 sudah ada yang memesan. Untuk 1 ekor kambing, Madekapas menjualnya antara 350.000 hingga 1,5 juta rupiah. Kurang lebih 40-an. Yang artinya menjelang Idul Adha ini sudah ada banyak pesanan? Banyak. Sampai berapa sudah dipesan? Kalau tidak 15-an ada, Pak. Sudah dipesan, Pak? Ya. Tapi nanti kira-kira habis nggak, Pak? Habis, bisa kurang. Bisa kurang malah, Pak? Ya, bisa nyari lagi. Karena kadang bisa jadi, Pak, dari Sanur, kadang di kota. Sepuluhan dan pasar? Ya, sekitar Denpasaran gitu. Ada orang pribadi sini ngambil gitu. Oh, ada yang langsung dijual? Iya, ada langsung. Kisarannya berapa harga paling? Harga 350, 3.500.000. Oke, yang besar tinggal motong aja tuh. Madekapas optimis penjualan kambing kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini akan melonjak. Ia berharap stok kambing di kandangnya habis terjual dan usaha ternak yang ia rintis sejak tahun 2014 berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.